Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Ya, kita bertemu kembali pada hari ini pada lokakarya keempat ya tentang pendampingan kucing. Sebelum kita mulai ke agenda kita selanjutnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya mohon berkenannya Ibu Munajah untuk memimpin doa di hari ini. Baik, Ibu. baik Ibu. Terima kasih Bu Mary atas waktunya. Bapak Ibu, sebelum berkegiatan, marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai? Terima kasih Bu Munajah. Kita sudah melalui 4 lokakarya sebelumnya di 3 lokakarya sebelumnya, mulai dari penguatan materi, kemudian tentang penguatan visi misi, sampai kemudian di komunitas pengajar praktik. Hari ini kita akan bahas tentang coaching atau kemudian pendampingan seorang guru penggerak. Bapak Ibu, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa yang kemudian Bapak Ibu lakukan atau respon apa yang kemudian Bapak Ibu lakukan ketika kemudian siswa-siswi yang Bapak Ibu dampingin atau siswa-siswi yang Bapak Ibu ajar tidak bisa merespon dengan baik materi yang kemudian sudah Bapak Ibu sampaikan. Saya persilakan mungkin Pak Nopri bisa menyampaikan lebih dahulu. Baiklah, terima kasih atas waktunya Bu. Bagaimana kita menghadapi ketika ada siswa kita yang tidak memahami. Mungkin kita perlu melakukan semacam pembimbingan kepada anak tersebut. Kita cari tahu masalahnya di mana, sehingga kita bisa memberikan solusinya, sehingga kita bisa mendapatkan bagaimana sih permasalahan anak tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Nopri. Berarti Pak Nopri akan melakukan hal yang pertama adalah melakukan pembinaan. Yang kedua tadi, Bu Resi mengangkat tangan. Silakan Bu Resi. Bagaimana Bu Resi yang akan Ibu Resi lakukan ketika ya? Bisa diulang Bu pertanyaannya? Apa yang Ibu Resi lakukan ketika kemudian materi yang sudah Ibu Resi sampaikan tidak bisa dipahami oleh siswa? Oh gitu. Baik, terima kasih Bu. Ketika materi yang saya sampaikan tidak bisa dipahami oleh siswa, maka saya akan melakukan satu pendekatan dengan siswa tersebut. Kira-kira apa yang menjadi kendala, mengapa siswa tersebut tidak bisa memahami materi yang saya berikan, kemudian apa masalahnya dengan mungkin segitiga itu, kemudian dia akan mencari masalahnya sendiri. Kemudian dari itu, jadi sifat saya adalah menggali informasi kira-kira apa yang menjadi penyebabnya, dan anak mencari sendiri solusi apa yang akan dilakukannya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Desi dan kalau Pak Desi melakukan melakukan pendekatan, kemudian mendampingin namun salah khusus. Baik, terima kasih Pak Novi dan Bu Desi. Tapi ada yang menarik dari yang kemudian sudah dipaparkan oleh Bu Desi dan juga Pak Novi. Sampai kemudian di batas mana kita akan melakukan pendampingan terhadap siswa tersebut. Ketika kemudian siswa tersebut belum bisa memahami materi yang sudah Bapak Ibu berikan, lalu kita melakukan pendampingan. Nah, sampai kemudian di batas mana kita melakukan pembinaan dan pendampingan tersebut. Silakan Ibu Efrina. Halo. Ya, baik. Pendampingan terhadap anak yang belum memahami materi ya. Baik Bu Mary, menurut saya batas-batas pendampingan yang kita lakukan kepada anak mungkin bisa juga dari diri kita sendiri. Jadi dari teknik materi penyampaian materi kita, strategi kita apakah sudah pas dengan anak tersebut. Mungkin kita juga bisa merefleksi diri kita bahwa itulah yang kemudian sekarang dijadikan slogan dalam
pembelajaran Ki Hajar Dewantara bahwa masing-masing anak itu berbeda. Nah, mungkin anak yang kita maksud tadi memang anak yang berbeda, sehingga kita memang memberi perilaku yang berbeda kepada anak tersebut dan mungkin menyesuaikan dengan apa yang diinginkan anak dan apa potensi anak tersebut, dan kita yang harus menyesuaikan dengan apa yang anak-anak istimewa tersebut miliki. Artinya batas-batasnya. Halo. Baik, terima kasih Bu Evelina. Jadi memang kita harus kemudian mengidentifikasi terlebih dahulu bagaimana kemudian kondisi siswa-siswi kita tersebut. Oke, Bapak Ibu silakan. Saya sudah membagikan layar di slide, sudah saya tunjukkan apa yang kemudian bisa Bapak Ibu lakukan untuk mendampingi siswa-siswi Bapak Ibu pada saat kemudian tidak bisa atau belum bisa memahami dengan baik materi yang sudah Bapak Ibu. Di meja masing-masing kelompok sudah saya bagikan kertas, ya, silakan kemudian Bapak Ibu bisa merumuskan tahapan-tahapan apa saja yang kemudian bisa Bapak Ibu lakukan untuk melakukan coaching atau melakukan pendampingan terhadap siswa-siswi Bapak Ibu tersebut. Nanti setelah kemudian Bapak Ibu rumuskan apa saja kemudian tahapannya, maka selanjutnya kita akan diskusikan bersama-sama tahapan-tahapan mana saja kemudian cocok. Silakan dimulai Bapak Ibu. Baik, sudah selesai ya, Pak Nofri, Bu Munajah, Bu Resi, kelompoknya masing-masing. Kelompok Pak Nofri siap, kelompok Bu Munajah siap ya. Baik, oke, kita akan mulai dari Bu Munajah. Bagaimana Bu Munajah, apa saja kemudian tahapan yang dilakukan ketika melakukan coaching atau kemudian melakukan pendampingan terhadap siswa-siswi yang khusus tadi. Silakan Bu Munajah. Terima kasih Bu Mary atas waktunya. Setelah diskusi kami mendapatkan sebuah kesepakatan gitu ya, dan berdasarkan pengalaman-pengalaman kami dalam melakukan coaching terhadap beberapa peserta didik yang membutuhkan. Nah, itu pertama adalah membuat sebuah rancangan dulu, Bu. Jadi dirancang dulu, kemudian kegiatannya apa saja, butuh waktu berapa menit atau berapa jam atau temuan. Terus setelah itu nanti kami kelas-kelaskan. Jadi bukan mengelaskan karena untuk hal sesuatu ya, tetapi maksudnya ketika kemampuannya segini sampai misalnya 0 sampai 1 gitu ya. Nanti kita kelaskan bersama. Terus kemudian yang di bawah, tengah, sama di atas. Tujuannya adalah supaya ketika kita membimbing kan kita perlu banyak guru nih ya. Jadi ketika kita membimbing itu mereka satu bukan visi tapi satu kemampuan ya. Jadi supaya tidak terjadi ada yang tidak paham sama sekali, tapi ada yang paham sekali itu tidak. Jadi seperti itu. Jadi supaya nanti coaching-nya itu lebih mudah. Selain itu, kami juga menggali potensi mereka. Jadi tidak langsung kami sampaikan bla 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 itu, tapi menggali potensi dari mereka dulu sehingga mereka muncul ide-idenya, kemudian muncul apa yang mereka miliki begitu, Bu. Terima kasih Bu Mary, itu hasil diskusi kami. Baik, terima kasih Bu Munajah. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok Bu Munajah. Oke. Jadi terima kasih Bapak Ibu, Pak Nofri juga tadi sudah memaparkan hasil diskusinya. Jadi kalau kemudian dari hasil diskusi Bapak Ibu semua, tadi dari kelompok Pak Nofri, kemudian dari kelompok Ibu Munajah, ya ada kelompok Bu Resi dan ada kelompok Bu Evrida yang sudah ditempel kemudian di papan. Jadi sebenarnya memang pada akhirnya kita sebagai seorang guru setiap kali kemudian diposisikan sebagai coaching ya. Mengcoaching kemudian siswa-siswi kita kemudian belum kemudian dapat memahami apa-apa materi kemudian. Jadi artinya dalam setiap kelompok belajar akan ada beberapa siswa yang mungkin akan tertinggal untuk memahami materi. Ada beberapa langkah yang kemudian bisa digunakan terkait dengan coaching klinik ini, yaitu model TIRTA, Bapak Ibu. Mungkin bisa dimulai. Yang pertama adalah menetapkan tujuan, yang kedua mengidentifikasi, yang ketiga kemudian menentukan rencana aksi, lalu yang keempat adalah tanggung jawab.
Jadi yang sudah Bapak Ibu rumuskan tadi sudah benar. Bapak Ibu kemudian menjelaskan tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman siswa-siswi Bapak Ibu tadi yang tertinggal. Yang kedua, lalu Bapak Ibu melakukan apa? Identifikasi. Karena boleh jadi tidak semua secara keseluruhan materi mereka tidak paham, tapi ada bagian-bagiannya saja. Lalu yang kedua adalah rencana aksi. Bapak Ibu tadi sudah merumuskan ya. Oh, sampai tadi saya tanya, sampai di tahap mana kemudian kita menyelesaikan pendampingannya? Ya? Artinya kita kemudian menyusun rencana aksi yang harus dilakukan. Kemudian yang keempat yaitu tanggung jawab. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita untuk supaya siswa-siswi kita mencapai capaian pembelajaran yang sudah kita tuliskan. Baik, di akhir sebagai refleksi akhir saya ingin kesimpulan refleksi dari Ibu Resi. Silakan Ibu Resi. Terima kasih Ibu Mary atas kesempatan yang diberikan. Refleksi saya udah mulai memahami tadi. Biasanya saya berpikir bahwasanya setiap anak itu harus mengikuti kehendak kita. Jadi dia maksudnya seperti ini, seperti tidak ada masalah seperti itu. Padahal setiap anak kan punya suatu masalah. Jadi hal-hal itu yang harus Baik, terima kasih Bu Resi sudah memberikan kesimpulan. Jadi pada akhirnya betul tadi bahwa semua siswa ini harus kita prioritaskan. Tidak ada kemudian siswa-siswi yang kita berikan, masing-masing siswa kemudian harus kita lakukan pendampingan. Artinya disitulah kemudian guru berperan sebagai coaching atau kemudian mendampingi siswa-siswinya sampai kemudian siswa-siswinya bisa menyelesaikan tahapan pembelajarannya. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini karena waktunya juga sudah hampir selesai ya, hanya tinggal 3 menit lagi. Kalau kemudian ada yang ingin ditanyakan, kita akan diskusikan pada pertemuan berikutnya sesuai dengan jadwal yang sudah disusun oleh panitia. Baik, Bapak Ibu, sebagai penutup terakhir, saya sampaikan sekali lagi, Bapak Ibu untuk tetap semangat, karena memang ketika kita kemudian mengambil bagian di dunia pendidikan, maka yakinlah akan perubahan-perubahan yang akan terjadi ketika kita mulai melakukan bergerak dan juga menggerakkan. Sampai berjumpa di sesi lokakarya berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Kita beri applause untuk kita semua. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan berdoa dimulai. Sudah selesai. Sampai jumpa sekali lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.